Baik, kita sebelum acara dimulai, kita akan mulai pukul 10. Mohon Bapak Ibu yang mulia, Bapak Ibu, mohon suara di mute. Ya, kemudian kita akan menyaksikan lagi satu video yang cukup menginspirasi kita semua yang berbicara soal bagaimana menjadi seorang pemimpin yang teladan. Tadi kita sudah melihat dua video tersebut sangat menginspirasi kita semua bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang tadi cerita Abbas atau cerita Dan Masuki. Ada dua wanita yang hebat yang luar biasa yang akan kami hadirkan ya setelah kita menayangkan video. Baik, Bapak Ibu semua, acara ini dapat terselenggara berkat kerjasama dari Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis Indonesia, di mana gabungan-gabungan dari sekolah-sekolah Buddhis di seluruh Indonesia. Dengan tuan rumahnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Sekolah Triratna ya sebagai penyelenggara, sebagai host untuk workshop dari online ini. Baik, kita akan lanjutkan yang mulia Biku Sangga dan Bapak Ibu yang saya hormati. Kita akan melihat satu video yang cukup menginspirasi kita semua juga yang berkaitan bagaimana. Mari kita saksikan. Mendingan papi cepat mandi. Imagine that you are at the helm of a huge ship, moving forward at high speed. How is it possible for a single person to change the course of something so massive? To change the ship's course, you move a steering wheel that operates a rudder, which then turns the ship. But the rudder itself can be enormous, perhaps even 10 stories tall on some ocean liners. So what moves the rudder? A tiny second rudder attached to the big rudder called a trim tab. Through the marvels of engineering, when the trim tab swings to one side, it creates just enough vacuum that it pulls the big rudder around. The trim tab is tiny compared to the size and weight of the ship, yet it is the trim tab that determines the ship's course. Sometimes it may seem that making changes in our lives or in our jobs is like turning a huge ship. But the principle of the trim tab, that small changes can have a big impact, applies to many areas. I'm reminded of a large metropolitan city that was looking for a big solution to a big problem. New York City was plagued with crime. To solve the problem, city officials thought they had to do something big, something heroic, like tackle inequality or overhaul social services. Instead, they began to think differently. What if they focused on smaller crimes? Crimes that were signaling disorder in the city and inviting more serious crime. So they turned their attention to small violations occurring in the subway system. They invented new ways to quickly clean graffiti off of the subway cars. If a car could not be cleaned before it turned around, it was removed from service. They also found that nearly 170,000 people a day were jumping the gates and not paying fares. By keeping subways clean and cracking down on these small violations, the city reduced felonies on subways by 75%. As they applied the same principle in different areas throughout the city, felonies were cut in half and murders dropped by 2/3. This illustration shows how small things can have a big impact. But the trim tab principle also applies to people, particularly at work. Far too many people are not engaged in their work. They are neither fulfilled nor excited. Most of all, they feel powerless to change anything, and they blame it on the organization or their boss or their lack of authority. In truth, you are the creative force of your own job and life. As a leader,
You can be a trim tab for the people you lead. You can inspire them to unlock the passion and talent they want to give to their work. What you are as a leader and the tone you set affects everything you do. It makes great results possible. When Madeline Cartwright became the principal of an inner-city elementary school, she found a desperate situation: a filthy building, a discouraged teaching staff, apathetic parents, and children who were just trying to survive in an unbearable environment. Madeline had many reasons to be discouraged, even to think that change would be impossible. One day, she pulled aside the custodian to talk about the stench that permeated the hallway from the boys' bathroom. Clean this bathroom, Mrs. Cartwright. It looks clean. The smell is coming from the floor. There's 10 years of urine in the concrete. It won't come out. I need a bucket of hot water and some brushes. Hot water and brushes? You heard me. Well, smell anything? No. Oh, it does come out, doesn't it? Yeah. Yes, indeed. Word spread quickly about the new principal's action that day. Students and faculty alike, even parents were talking. Even out in the community they talked. If she had wanted to send a strong signal that the school was changing, she had found it. She also noticed that day after day some children came to school in the same dirty clothes. She believed that if children felt dirty and uncared for, it would impact their ability to learn. So she organized a fundraiser to purchase a washer and dryer, and the community helped collect spare clothing. If children had dirty clothes, they could change into the extra clothes and go to class. Teachers and other volunteers would wash the clothes, and when the children came back in the afternoon, their own clothes were fresh and folded. She continued to apply the trim tab principle in many ways. Soon everyone was involved and engaged in the new school spirit. A culture of doing what it takes emerged among the faculty and staff. Together they faced head-on and overcame the challenges that were preventing children from learning. They provided food, took care of medical needs, and even challenged the rampant drug dealing in the neighborhood. What's wrong? The school became a safe haven for the children. Madeline Cartwright knew the children could learn if their basic needs were met, and they were expected to elevate their minds. The entire community responded. Academic achievement improved measurably, and the school was changed. Remember, the secret to the big is the small. Becoming a trim tab starts with identifying a need and then doing something about it. As a leader, your actions and attitude can inspire trust and empower others to make a difference. Each day, you are faced with moments of choice wherein you can choose to be a trim tab. If you do, what you model will set the tone for those you lead. Small things over time can have a tremendous impact. Ya, baik Bapak Ibu yang mulia Biku Sangga, Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan video yang ketiga tadi yang cukup juga menginspirasi kita. Apakah kita sudah menjadi pemimpin seperti itu, menjadi teladan, ya? Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai acara workshop online ini. Yang saya muliakan anggota Sangga yang hadir.
pada workshop online ini. Yang saya hormati Ketua Umum BKPBI, Dr. Eka Wayukasi, SH, MH, SE, MM, PD, MPD. Mohon di-on-kan videonya Pak Eka. Yang saya hormati Ketua Koordinator Bidang Pendidikan SMP, SMA, dan SMK, Bapak Yusman. Yang saya hormati narasumber Suhu Cungkai dan Ibu Maria Rosa Tirta Hadi. Yang saya hormati juga moderator kita, Ibu Jenti Siswanto yang telah hadir, dan juga beliau sebagai Ketua 1 BKPBI. Dan yang saya hormati dan saya banggakan peserta kepemimpinan yang pesertanya adalah terdiri dari yayasan-yayasan sekolah Buddhis, anggota Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis Indonesia, baik yang dari Jakarta maupun di luar Jakarta, para ketua sekolah tinggi agama Buddha, dan perguruan tinggi seperti STEMIK Dharma Putra dan Universitas Budi Dharma. Ada juga para dokter yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian para umat di wihara, total di Jum kita kuota 100. Kemudian ada juga yang masih banyak yang daftar, kita arahkan ke YouTube Triratna. Peserta yang datang ada yang dari Aceh, ada yang dari Medan, ada yang dari Riau, Lombok, Padang, Balikpapan, Kalimantan Barat, dan Jabodetabek. Yang mulia anggota Sangga dan para Bapak Ibu, saya ucapkan selamat pagi dan juga selamat sore untuk Suhu Cungkai. Suhu Cungkai ini sekarang berada di New Zealand. Beliau sedang belajar. Namo Buddhaya, semoga sehat selalu dan selalu berbahagia. Berarti yang itu seperti ini ya. Mohon suaranya bisa di-mute. Pada pagi hari ini kami dari Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis Indonesia menyelenggarakan sekali lagi workshop online yang bertemakan panduan kepemimpinan dari Sutra Intan Pemotong Ilusi, yang merupakan program hasil kerjasama kami dari koordinator SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi dari BKPB dengan Ketua Bidang 1, Ibu Jenti Siswanto, yang intinya kita perlu banyak belajar bagaimana menjadi pemimpin yang bijaksana, yang adil, dan menghormati dan menghargai orang lain. Workshop kepemimpinan ini akan berlanjut, tidak hanya sekali ini, akan berlanjut menggali lebih dalam tentang Sutra Intan. Saya sebagai Ketua Koordinator Perguruan Tinggi merangkap sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kesediaan narasumber, moderator, dan para peserta workshop online di masa pandemi COVID-19 tetap semangat. Sebelum saya membuka seminar ini, izinkan saya membacakan kurikulum vitae moderator kita yang tidak asing lagi. Dengan komitmen dan semangatnya, sekarang ini beliau aktif membantu di Yayasan Pendidikan Buddhis Triratna yang berada di Jalan Talib di daerah Jakarta Barat, Sekolah Triratna. Beliau juga menjabat Ketua 1 BKPBI atau Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis Indonesia. Pendidikan beliau cukup bagus. Beliau adalah lulusan dari Curtin University of Technology Bachelor of Commerce. Dan program studinya beliau mengambil Finance and Marketing. Beliau juga lulusan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Dan juga beliau juga menempuh Diploma Manajemen Makanan dan Minuman. Pada kesempatan ini kami akan hadirkan Ibu Jenti Siswanto, tapi sebelumnya kami akan tayangkan sedikit profil Sekolah Triratna. Jadi persilakan.
Oke. Terus Pak ulang sekali lah. Ya, baik. Baik, saya membersihkan waktu online kepemimpinan ini. Saya sebagai ketua panitia merangkap pembawa acara. Kami akan buka workshop ini. Untuk selanjutnya saya serahkan acara berikutnya kepada Ibu Jenti Iswanto. Kami persilakan kepada Ibu Jenti. Ibu Jenti, suaranya bisa di-unmute. Bu Jenti, bisa membantu. Pelan-pelan aja ya, kalau belum kuning jangan. Udah anu. Terima kasih Pak Beni untuk pengenalannya. Selamat pagi, Suhu. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita hari ini akan berinteraksi langsung dengan dua wanita yang luar biasa, yaitu Suhu Chongkai dan Ibu Rosa. Seminar kita adalah tentang kepemimpinan. Kenapa kami mengambil referensi dari Sutra Intan? Karena kami berusaha mencari sutra yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian kami melihat bahwa kepemimpinan itu seringkali berhubungan erat sama ego ya. Untuk menjadi pemimpin yang baik itu seperti makna dari Prajna Paramita, ego harus ditiadakan agar keberadaan dasar dapat muncul ke permukaan. Sutra Intan tuh sering bercerita tentang sunyata. Kenyataan dalam hidup kita itu seperti perumpamaan sunyata itu kalau bahasa Mandarinnya seringkali ada candaan gini, 变成很大，越来越大，然后我们的无变成有了， karena kekosongan itu lama-lama semakin besar, lama-lama jadi kita ingin memiliki semuanya. Itu candaannya, tapi sangat nyata. Sutra Intan dinamakan Intan karena Intan itu memiliki kekuatan untuk memotong ilusi ketidaktahuan dan pandangan salah, ilusi kebencian dan ilusi ketamakan. Dan ini erat dengan kepemimpinan. Saya pernah ditanya, sebenarnya kalau untuk sekolah Buddhis, pemimpin yang seperti apa sih yang ideal gitu? Saya rasa cari pemimpin yang ideal itu agak susah ya. Tapi secara general kita maunya pemimpin yang baik hati, yang peduli, yang tegas, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Mungkin nggak sih cari yang seperti itu gitu. Jadi kami mulai berusaha mencari role model yang bisa kami jadikan contoh gitu. Dan akhirnya kita menemukan dua wanita luar biasa yang akan sharing bersama dengan kita, yaitu Suhu Chongkai dan Ibu Rosa. Jadi balik lagi ke Sutra Intan, ketika semua ilusi menyesatkan telah dibersihkan, setiap orang tuh sebenarnya memiliki kemampuan untuk menggapai pengertian sempurna yang akan menyeberangkan kita ke pantai seberang, pantai pembebasan, menuju kejernihan, kesembuhan, dan kedamaian. Sutra Intan itu adalah tentang khotbah Buddha kepada seorang biku senior ya, seorang Mahatera, yaitu Bante Subhuti namanya. Bante Subhuti mengamati bahwa Buddha itu memberikan perhatian khusus pada para bodhisattva dan ia menanyakan hal itu kepada Buddha. Terus kemudian Buddha menjawab bahwa Buddha memang memberikan dukungan khusus pada mereka yang memiliki tekad menolong semua makhluk. Ya, bodhisattva adalah insan yang penuh belas kasih
yang bertujuan membebaskan diri mereka beserta sesama makhluk dari penderitaan. Itulah sebabnya Buddha memberikan perhatian khusus dan melindungi serta mendukung siapa saja yang memiliki pikiran dan hati seorang bodhisattva. Hal ini bukan karena Buddha bersikap membeda-bedakan ya, melainkan Buddha tahu bahwa hal tersebut merupakan investasi yang sangat baik. Untuk pembahasan kita pagi ini, karena Sutra Intan itu sangat dalam ya, kalau kita kupas satu persatu kita nggak akan punya waktu, makanya kita berusaha menjadikan ini berseri. Pembahasan kita pagi ini adalah tentang bodhisattva, dan kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Rosa tentang Yayasan Abbas dan apa yang dilakukannya. Saya minta tolong putar video tentang Ibu Rosa ya, Bu Yeni. Diputar ulang. Tadi pagi mungkin sebagian sudah nonton, tapi saya ingin mengambil cuplikannya dan memutar ulang. Baik, silakan host. Ya, sambil kita tunggu. Lama tapi langsung tak ada loh. Oh, udah kasih tahu dia. Pak Surono boleh tolong mute peserta yang lain? Ah, ini loh. Pak Surono tolong mute peserta yang lain ya. Ya, Ibu Rosa adalah lulusan SMA Budi Mulia Jakarta, dan dari tahun 1981 sampai 1984 melakukan pendidikan di Gen Daya. Ada dua anak yang cantik, dan beberapa juga memiliki penyakit bawaan ya, yang orang tuanya sendiri pun tidak ingin membesarkannya, dan anak-anaknya ditampung di Yayasan Abbas. Dan saat ini sudah banyak anak-anak yang
Oke, untuk Ibu Rosa, waktu dan tempat saya persilakan. Ibu Rosa. Nggak tahu bener kan gue maksudnya. Ibu Rosa. Host bisa tolong unmute Ibu Rosa? Selamat pagi. Selamat pagi pada semua yang saat ini mengikuti acara ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk berbagi cerita tentang pengalaman memimpin suatu yayasan. Suatu yayasan awam yang mempunyai karya sangat sederhana di lingkungan tempat saya hidup. Saya ucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Jenny yang mendampingi saya dalam mempersiapkan apa yang ingin saya bagikan. Kepemimpinan menurut saya, sebelum kita menjadi pemimpin, kita semua harus tahu bahwa tidak ada seorang manusia dewasa pun yang tidak terlepas dari luka batin. Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak pernah merasakan pahitnya hidup. Tapi kita juga harus yakin, manusia diciptakan untuk bahagia, bukan untuk menderita. Saya sudah lebih dari 26 tahun hidup bersama orang-orang yang terbuang, tersisih, dan terlupakan. Bersama mereka, saya mencari kebahagiaan dan kedamaian hidup saya sendiri. Hidup bersama mereka mengajarkan saya bahwa kehidupan dan kematian tidak terpisahkan, bahwa hidup itu singkat, bahwa setiap orang itu harus menjadi berkat bagi sesamanya. Pengalaman hidup yang menyakitkan, rasa kesepian, rasa disalah mengerti, sebenarnya adalah ramuan yang membuat kita harus jadi kuat untuk berjuang, membahagiakan diri kita dengan memberi kebahagiaan bagi sesama, dan menyadari bahwa kita diciptakan untuk mengasihi, bukan untuk membenci, bukan untuk membalas dendam. Lebih dari 26 tahun, saya sebenarnya menjadi ibu tunggal dari anak-anak yang tidak pernah saya kandung, tidak pernah saya lahirkan. Sebagai manusia, ada rasa sakit dan kecewa ketika mereka kadang memberontak, saling iri satu dengan yang lain, bahkan menjelekkan diri saya. Saya ada rasa marah dan ingin mengutuki. Dalam saat-saat demikian, saya mengambil waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Saya ambil waktu untuk hening sejenak dan belajar untuk mengerti posisi mereka yang sebenarnya. Mereka harus hidup tanpa figur dari orang tua kandung. Mereka harus hidup dalam kedisiplinan. Awal hidup mereka ditolak. Di saat-saat inilah, saat saya mulai berusaha mengerti mereka, bukan hanya rasa damai mengalir dalam batin saya, tapi juga suatu ikatan batin yang kuat terbentuk di antara kami. Saya yakin ikatan batin ini tidak dimiliki oleh semua orang tua dengan anaknya, dan hal ini membuat saya bangga. Saya sering sekali mendengar orang mengatakan pada saya, jaga kesehatanmu, masih banyak orang membutuhkanmu. Dan sejujurnya, saya harus mengatakan, saya juga membutuhkan mereka.
Saya butuh melampiaskan kasih sayang saya sebagai orang perempuan, sebagai seorang ibu pada anak-anaknya. Saya butuh belajar dari orang-orang yang menghadapi maut, yang tubuhnya rentan. Menjelang usia 60 tahun, walau saya masih mendampingi memimpin Yayasan Awam Bina Amal Sejati yang saya dirikan 26 tahun yang lalu. Ketika usia saya 32 tahun, tepat di hari ulang tahun saya mendirikan yayasan ini. Saat ini saya bersyukur bahwa ada orang-orang muda yang selangkah demi selangkah mengambil alih tugas saya dan melaksanakannya dengan cara yang banyak berbeda dengan saya lakukan dan dengan cara banyak yang lebih baik. Karena mereka lebih pandai, terutama dalam hal elektronis. Saya rasa sebagai pemimpin, kita akan menjadi bijak dalam memimpin suatu yayasan, suatu sekolah, atau apapun juga, jika kita mau mengalihkan apa yang kita miliki. Dan kita menyadari bahwa hidup ini singkat. Dalam waktu 26 tahun sering terjadi. Di pagi hari, saya menerima seorang bayi yang baru lahir, dan karena suatu hal dititipkan pada kami, karena suatu hal ia ditolak kehadirannya, dan sore hari, saya harus mengantar seorang kembali pada Sang Pencipta. Betapa dekatnya kehidupan dengan kematian. Betapa singkatnya hidup ini. Pengalaman ini membuat saya yakin bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang terbuka, yang dapat dicontoh dan diambil alih oleh orang yang lebih muda ketika si pemimpin ini masih hidup dan masih dapat membimbing dengan tulus dan dengan penuh rasa syukur berkata, Tuhan, terima kasih Engkau telah menyediakan orang-orang muda untuk menggantikanku, yang Kau panggil sebagai perpanjangan tangan kasih-Mu bagi sesama manusia dan juga bagi semua makhluk hidup yang Kau ciptakan. Karena itu, saya sendiri merasa bersyukur mempunyai generasi baru yang menggantikan saya. Saya ingin selintas memperkenalkan inilah anak-anak saya yang dari bayi mengikuti saya, yang sekarang setapak demi setapak menggantikan posisi saya dengan cara yang jauh lebih baik karena mereka juga bisa mengurus kepemerintahan jauh lebih pandai daripada saya yang tidak tahu teknologi. Lalu saya juga ingin memperkenalkan satu anak saya yang di masa datang pada saya umur 10 hari ketika dia ditolak oleh orang tuanya, digugurkan. Anak ini sekarang juga suatu saat akan menggantikan saya. Dan itulah misi dari kami dan sebetulnya dari setiap orang. Harus yakin sebagai pemimpin bahwa setiap manusia patut untuk dicintai dan mencintai. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mutasi apa? Enggak, aku nggak buka. Aku nggak buka, aku buka punya aku sendiri tuh. Kayak mana sih malah gitu? Enggak aku buka. Malah aku nggak bisa malah buka. Aku nggak bisa malah buka mutasi. Komputernya udah aku restart aja. Iya. Dulu aku kelas dulu aku. Kelas wes ya? Oh, saya. Cek nge-close gini Bandung, Cek. Wes ya. Di restart ya. Bu Jeti suaranya. Ya. Suara belum kedengaran. Iya, jajal ya.
Kalau sekarang lebih jelas nggak? Ya jelas. Oke. Tadi ada yang bilang nggak jelas, jadi saya pakai headset. Malah suara tanpa headset lebih jelas. Ibu Rosa bisa tolong di unmute. Saya ingin berdialog sebentar dengan Ibu Rosa karena kita masih ada waktu. Suaranya Bu Rosa. Suaranya Bu Rosa. Di unmute. Suaranya di unmute Bu Rosa. Suaranya belum di unmute. Pak. Okay. Ya. Ya, Ibu Rosa tadi bercerita ya, terkadang ada luka ketika membesarkan mereka. Ibu Rosa bisa menjelaskan lebih lanjut dan bagaimana mengatasinya. Karena sebagai bagian dari Yayasan Triratna, saya juga merasa terkadang kita merasa udah melakukan yang terbaik, tapi terkadang terbaik saja tidak cukup gitu. Dan ada saatnya kita juga terluka. Jadi Ibu Rosa bisa berbagi nggak bagaimana mengatasi luka tersebut gitu? Yang sering terjadi itu sebetulnya di antara anak-anak merasa sakit hati karena saya lebih sayang dengan si A atau si B. Padahal mereka sama-sama datang dari bayi. Satu-satunya jalan adalah berdialog dengan mereka dari hati ke hati. Saya katakan hal ini tidak selalu berhasil. Ya, kehidupan akhirnya yang membuat mereka menyadari bahwa saya mencintai mereka. Walaupun sebagai manusia tentu saja pilih kasih itu terjadi. Saya berusaha untuk mencintai semuanya sama. Tapi kalau saya bilang saya mencintai semuanya sama, itu saya bohong. Karena memang pasti ada anak-anak kesayangan. Saya hanya berdialog dengan mereka dan coba meminta mereka untuk mengerti. Sebagai contohnya, Daniel ini, ya, anak gagal aborsi ini juga merupakan batu sandungan. Ya, anaknya ada di sini dan semua bisa mendengar, batu sandungan bagi kami. Karena dia memang saya istimewakan. Tapi saya selalu tanya dengan yang lain, kalau mereka iri. Mau nggak mereka mukanya ringsek seperti dia? Mau nggak mereka jarinya buntung? Mau nggak mereka ditolak oleh orang tuanya, dioperasi dari saat ke saat waktu mereka masih bayi? Dan itu salah satu yang mungkin menyadarkan mereka. Saat ini anak-anak yang mengelilingi saya yakin mereka cukup erat hubungannya, mungkin kadang-kadang iri hati satu sama lain tapi bisa diselesaikan. Selama kita masih hidup, gesekan selalu masih ada. Itu kira-kira jawaban saya, Bu. Untuk mendirikan Yayasan Abbas ini, saya dengar Ibu Rosa menggunakan dana pribadi ya, Bu? Iya, betul. Karena saya juga nggak bisa bilang saya itu benar-benar idealis. Saya pernah hidup di dalam biara selama 3 tahun dan saya tidak menemukan Tuhan yang saya cari. Dalam keputusasaan saya minta dengan ibu saya yang waktu itu masih hidup warisan tanah-tanah ini untuk mendirikan suatu yayasan. Karena ya ada saatnya seseorang itu jenuh dengan harta dan ingin mencari Tuhan. Dan saya menemukan Tuhan itu justru di dalam diri orang-orang yang terbuang. Ibu Rosa bisa hanya di dalam doa. Ibu Rosa bisa bercerita sama kita bagaimana untuk keseharian keberlangsungan Yayasan Abbas ini, apakah masih menggunakan dana pribadi atau Ibu Rosa mendapatkan dukungan dari donatur? Saya banyak mendapatkan dukungan dari donatur, terutama alumni sekolah SMA Budi Mulya, baik dari angkatan saya maupun angkatan-angkatan yang lainnya. Saya juga mendapat dukungan dari keluarga tentunya, dan juga walaupun sekarang jumlahnya masih tidak terlalu banyak, tapi saya sering juga mendapat dukungan dari alumni. Dan sampai sekarang, ya,
kehidupan kami berjalan baik. Dan saya rasa Tuhan tidak mengecewakan kepercayaan kami atas penyelenggaraannya. Juga di masa pandemi ini. Password. Ibu Rosa bisa bercerita tentang lokasi Yayasan Abbas ini di mana Ibu, siapa tahu ada yang ingin berkunjung ke sana? Saya tinggal di komplek pemakaman Giritama. Pemakaman Giritama ini sangat terkenal karena pemakaman untuk macam-macam agama. Dan rasanya Tuhan juga mengatur kenapa kami tinggal di sini, karena kalau penghuni kami meninggal itu dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak juga dengan mudah mengunjungi makam dari para penghuni yang sudah almarhum. Dan ini saya rasa sangat penting. Untuk berkunjung ke sana, apakah ada prosedur tertentu, Ibu? Atau harus bikin janji dulu? Apa ada nomor telepon yang bisa kami hubungin? Nomor teleponnya 0251 855 2473 atau 0816 631986. Kami juga ada brosur di mana anak-anak saya yang jadi pengurus juga ada. Prosedur saya rasa tidak benar-benar ada, hanya jam tidur itu jam 1 sampai jam 3. Kalau mau datang itu jangan rame-rame kalau jam segitu. Lalu yang kedua, jangan membagi makanan atau uang secara langsung kepada penghuni. Ada status video nggak? Dan ini sesuatu juga yang saya harap para pengunjung itu bantu saya untuk mendidik, jangan membagikan apa-apa secara langsung sehingga anak-anak terutama dan para tunawisma juga terbiasa kalau ada tamu akan dapat sesuatu. Karena kami juga harus mendidik bahwa kita itu bukannya pengemis, bukan orang yang minta dikasihani, tapi kami juga orang yang dapat memberi dari kelemahan kami. Oke, Ibu, saya juga punya anak ya Bu ya, dan terkadang tuh ketika anak saya tidak mendengarkan apa yang saya minta, terkadang tuh saya suka sedih. Tapi akhirnya saya membiarkan dia menjalankan keinginan dia, dan satu saat ketika dia mentok, baru dia balik ke saya, dia bilang, iya ya ternyata mama benar ya. Dia bilang, anak saya cuma satu Bu Rosa, jadi saya bisa kebayang Ibu Rosa menangani 40 anak itu kesulitannya seperti apa gitu. Dan Ibu Rosa bisa nggak sharing sedikit ya, mungkin curahan hati dari anak-anak ketika mereka mengadu ke Bu Rosa, dan tindakan disiplin apa yang Ibu Rosa lakukan terhadap mereka? Oh ya, saya sekarang ingin mengatakan masalah HP. Ya, HP ini mereka memang pegang setelah usia SMP. Saya belikan HP untuk memantau di mana mereka berada, ya. Dan juga sekarang apalagi dengan online semuanya harus pakai HP. Tapi sore hari saya ambil, ada di kamar saya, di-charge di kamar saya. Dan saya tahu ini merupakan satu pemberontakan yang luar biasa dari mereka. Lalu di saat liburan, saya memberikan kepada mereka. Tapi yang terjadi, HP rusak, sehingga mereka, saya tidak mau bayar, saya bayarin dulu, lalu mereka harus mencicil untuk memperbaiki. Lalu juga ada teror-teror, ada segala macam. Nah, hal ini terutama bagi yang sudah menjadi pengurus, tentu saja mereka pegang HP-nya. Dan keluhan-keluhan adik-adik mereka, saya selalu mengatakan, nah sekarang kalian tahu, nikmatilah karma kalian. Karena dulu mereka juga memberontak. Silahkan adik-adiknya memberontak sama mereka. Apakah mereka mengadakan peraturan baru? Ternyata kan tidak. Mereka tetap bilang HP harus diambil. Ini salah satu contoh saja. Kalau urusan jadwal piket kebersihan bagaimana Bu? Untuk tempat tinggal 40 anak harusnya tidak mudah juga kan ya?
sangat tidak mudah. Dan itu boleh dikatakan sampai saat ini hampir tiap hari ada perang. Tapi saya berusaha tidak terlalu ikut mencampuri karena sudah ada kakak-kakaknya. Dan selalu saya mengatakan kalau mereka terlalu banyak mengadu, nikmati karma kalian. Apa yang kalian ajarkan itu yang harus diturutin adiknya. Kalau kalian dulu juga menghindarin piket, adik-adiknya juga sekarang menghindarin piket. Kita masih ada waktu. Jadi ini pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Bagaimana Ibu mengatasi beban? Ketika Ibu di usia 32 tahun itu masih sangat muda ya. Memutuskan untuk memulai yayasan ini, dan saya tahu bebannya memulai itu ada, tapi meneruskan kembali itu justru lebih besar lagi tantangannya. Dan untuk memastikan bahwa anak-anak ini yang sudah kita ambil dan berada di tanggung jawab kita akan memiliki hidup yang jauh lebih baik. Beban itu bagaimana Ibu Rosa mengatasinya? Karena saya juga tahu sebagian dari kita menginginkan hidup yang bebas, yang tanpa beban, yang kita bisa kemana saja kapan kita mau tanpa terlalu banyak memikirkan orang-orang yang harus kita lindungi. Bisa sharing sedikit Ibu? Ya. Sebetulnya terus terang beberapa kali saya ingin lepas dari yayasan ini, ya. Juga karena anggota-anggota pengurusnya yang tidak baik, ya, atau tidak sejalan dengan saya. Tapi kemudian saya selalu berpikir bahwa dalam hidup ini kita harus setia. Ini satu komitmen. Dan kalau Ibu mengatakan anak Ibu satu lalu banyak masalah, kalau ada masalah sulit, nah ini enaknya punya anak banyak. Hiburan. Kalau ada satu yang bermasalah, yang satu jadi juara. Kalau yang satu menjengkelkan, yang satu berprestasi. Itulah yang Tuhan berikan untuk keseimbangan, untuk mengatasi bahwa ya di dalam kesulitan-kesulitan itu saya juga menemukan kebahagiaan. Hanya kita harus peka. Itu justru dalam kepemimpinan itu kita butuh waktu untuk hening, untuk refleksi. Saya rasa itu yang sangat-sangat penting dari merefleksi apa sih yang Tuhan kehendaki saya buat. Itu kira-kira jawaban saya, Bu. Terima kasih Ibu Rosa untuk sharingnya yang luar biasa. Ibu Rosa jangan kemana-mana dulu karena nanti ada sesi tanya jawab setelah sesi suhu congkai ya. Untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan untuk Ibu Rosa bisa langsung dikirim ke host, ke Pak Surono dari Triratna. Oke, berikutnya kita akan mendengarkan sharing yang luar biasa juga dari suhu congkai. Bisa coba unmute speakernya Suhu Congkai. Host, saya minta tolong video Suhu Congkai diputar ya. Suhu Congkai. Oh, Suhu Congkai udah standby. Host, saya minta video Suhu Congkai tolong diputar. Oke, sambil menunggu saya ingin membacakan biodata Suhu Congkai. Suhu Congkai lahir di tahun 1962 ya. Videonya tolong diputar ya Pak. Kemudian ditabiskan di Fokwangsang, Taiwan tahun 1977. Dan suaranya nggak ada Pak. Dan kemudian Suhu kuliah di Jepang hingga S3 tamat tahun 1995. Berarti PhD ya Suhu ya. Suhu merupakan pemerhati pendidikan pendiri Dharma Suci, Sekolah Dharma Suci. Sekolah Dharma Suci itu didirikan sebelum Wihara Dharma Suci. Jadi kemarin saya juga sempat ngobrol sama Suhu Congkai. Saya tanya, Suhu Congkai ketika mendirikan sekolah Dharma Suci itu apa motivasinya gitu?
Karena umumnya kalau sebagai anggota sangha kan biasanya yang didirikan dulu ada wihara. Tapi Suhu bilang sekolah, karena lewat sekolah lah kita bisa memperbaiki mutu pendidikan anak-anak kita. Dan bila kita ingin memperbaiki hidup kita itu adalah lewat sekolah. Jadi ketika Suhu mendirikan sekolah Dharma Suci itu usianya juga sangat muda sekali teman-teman. Suhu baru berusia 24 tahun ya Suhu ya ketika itu. Usia begitu saya ingat loh, kita tuh kebanyakan baru tamat kuliah loh. Oke. Kemudian di samping itu Suhu juga sudah banyak mengabdi pada masyarakat dengan membarkan Dharma baik di daerah-daerah maupun di luar negeri. Di daerah Aceh misalnya, karena Suhu asalnya dari Aceh ya. Setiap tahun pasti keliling di daerah Aceh dan juga mengadakan retret. Oke, saya persilakan untuk Suhu Congkai, waktu dan tempat. Terima kasih. Selamat pagi kepada teman-teman yang di tanah air. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saya senang sekali join di dalam Jom hari ini. Kita dapat bersama-sama belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang berdasarkan bodhicitta, yaitu ajaran sunyata. Ajaran sunyata, kalau dari bahasa Mandarin itu Kong. Kong yaitu kosong, teman-teman. Minggu yang lalu kalau nggak salah ya sekarang lagi heboh-heboh. India bagaimana mereka IT-nya luar biasa, math-nya luar biasa. Jangan lupa orang India kebudayaan startnya dari zero. Justru dari zero bisa menjadikan 2 ataupun 6 dan seterusnya. Boleh di rekaman saya di ini aja Bu. Ya lebih jelas ya mungkin ya, suaranya lebih jelas yang rekaman saya boleh diputar saja. Silakan. Halo. Selamat sore kepada para anggota Sangha, biku, bikuni yang saya muliakan. Selamat sore kepada seluruh anggota BKPBI, Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis Indonesia. Terutama Ibu Yeni yang sudah meluangkan banyak waktu WA-WA-an ke saya. Sangat terima kasih hari ini saya diberikan kesempatan untuk belajar bagaimana karakter kepemimpinan yang berkaitan dengan Sutra Intan ataupun Sutra Hati. Saudara-saudari, Sutra Intan dan Sutra Hati sebenarnya mereka adalah satu jalurnya. Sutra Intan ataupun Sutra Hati sama dari aliran Sunyata Study. Sunyata kalau di bahasa sehari-hari yaitu kekosongan. Mungkin teman-teman merasa aneh, kenapa disebutkan kekosongan? Nah, background dari agama Buddha startnya sunyata, emptiness, kosong, yaitu zero. Justru dari zero ini bisa timbul 1, bisa juga 5, bisa juga 7. Nah, kalau agama yang lain
hanya setatnya dari satu. Mungkin lebih gampang dibelajarnya. Satu Tuhan, satu Allah, satu Kristus Yesus. Itu setatnya satu. Ini adalah background filosofi agama Buddha yang berbeda dengan agama-agama yang lain. Ini mohon teman-teman ya ingatin dulu. Kenapa Buddhis setatnya di sunyata? Apakah aneh? Justru dari kekosongan, dari sunyata, dari zero ini kita bisa timbul 2, bisa timbul 6, bisa timbul banyak seterusnya, unlimited. Karena setatnya dari zero. Nah dari zero ini kita link ke sutra intan ataupun sutra hati. Awal-awal saya baca topik ini, loh jarang ada ya topik yang begini. Kepemimpinan itu berkaitan dengan sutra hati atau sutra intan. Sebab sifat kepemimpinan adalah konkret. Sedangkan yang sunyata tadi itu sangat abstrak. Untuk mempelajari filosofi Buddhis memang ini agak sulit ya teman-teman. Tapi jangan bosan, justru sulit. Nah ini ada lucunya. Boleh dikatakan kalau dasar Mahayana Buddhis itu setatnya dari sunyata tadi. Ya guru besar yang mewakili sunyata tadi yaitu Nagarjuna. Oke, ini nanti dulu ya kalau ada kesempatan. Nah, suatu kepemimpinan yang berkaitan dengan sutra hati ataupun sutra intan, bagaimana bisa berkaitan? Mungkin kata sunyata diterjemahkan sebagai kekosongan. Nah, boleh katakan kosong, kenapa ada kepemimpinan gitu loh. Kosong yang sudah kosong. Justru dari kosong ini bisa timbul kepemimpinan ataupun dipimpin. Memimpin atau dipimpin bisa saja. Misalnya di suatu keluarga, seorang ayah adalah pemimpin, mewakili namanya wali, orang tua. Seorang pemimpin di dalam keluarga. Nah, tetapi si ayah ini kalau masuk ke kantor bukan lagi seorang pemimpin, mungkin adalah seorang staf di kantor tersebut. Nah, makanya kalau belajar sunyata tadi ini yaitu belajar tidak melekat kepada posisi apapun yang sedang kita berada. Misalnya saya adalah seorang suhu, ya kalau dalam anggota sangha. Tetapi kalau saya masuk ke UNIF, siapa pandang kamu anggota sangha atau tidak? Semua rata. Ya kalau tidak bisa lulus ya tetap tidak bisa lulus. Ya, harus bayar uang sekolah ya harus bayar uang kuliah. Nah itu tidak ada terkecualian. Mudah-mudahan dengan yang singkat ini, yang step pertama teman-teman bisa lebih jelas ya. Kekosongan sunyata tadi ini. Sutra intan, yaitu Diamond Sutra, seperti sifatnya sebuah intan. Cerah bersinar ataupun sangat tajam. Justru intan memiliki sifat yang tajam. Benda apapun, benda berapa keras pun bisa dipotong oleh intan. Dengan ketajaman intan, maka aliran ataupun pikiran yang sesat bisa dirubah menjadi pikiran yang tidak sesat, menjadi pikiran yang benar. Di dalam Sutra Intan, Subudi adalah mewakili
seluruh anggota Sangha, seluruh murid Sang Buddha. Beliau berkenan dengan Dharma. Bodhisattva harus tidak ada kemelekatan kepada apapun ketika beramal. Maksudnya, tidak melekat pada wujud rupa ketika beramal. Tidak melekat pada suara, bau, rasa, sentuh, dan bahkan dharma pun tidak melekat ketika beramal. Sang Buddha bersabda di dalam Sutra Intan, Subudhi, Bodhisattva harusnya demikian. Ketika beramal, tidak ada lagi kemelekatan pada wujud apapun. Mengapa demikian? Jika seorang bodhisattva tidak melekat pada wujud sewaktu beramal, maka kebajikan dan pahalanya luar biasa. Tak ada batasnya. Ini bunyinya ada di dalam Sutra Intan. Nah, misalnya kita seorang yang mampu. Bayangkanlah, saya adalah seorang yang mampu. Saya ingin membantu orang yang perlu, yaitu orang yang kurang mampu. Sering terjadi di masyarakat. Setelah kita membantu, nanti belakangan banyak suara, banyak omongan di belakang. Nah, dengan cara demikian, apakah bantuan Anda berefek? Berguna untuk mereka? Pernah ada seorang yang mampu membantu satu keluarga yang single parent. Ada 2-3 anak. Saya kurang ingat ya jelasnya berapa. Kalau nggak salah, kalau bukan 2 ya 3. Nah, dari TK dimasukin ke sekolah sampai tamat, sampai wisuda. Nah, setelah 2-3 anak ini sudah tamat, masuk ke kantor, masuk ke masyarakat, maupun waktu nikah. Nah, yang tadi, yang sejak dulu bantu mereka ini, anggaplah seorang orang kaya ini, dia bicara di depan teman-teman. Ini kan sejak kecil, aku yang bantuin kok, aku yang sekolahin. Nah, bagaimana Anda kalau kita adalah 2-3 anak itu yang telah terima bantuan dari mereka? Ya, secara tidak langsung merasa beban pikiran, hutang budi terhadap orang yang berada ini. Sebaliknya, dalam ajaran Sunyata, justru yang membantu malah harus merasa bersyukur, terima kasih, saya ini diberi kesempatan untuk membantu kamu, untuk berbuat baik, untuk beramal. Nah, ini adalah mindset. Kalau mindset dari ajaran Sunyata memang agak aneh ya kalau dipikirkan, kenapa saya sudah bantu, bukan saya yang diterima kasih, malah saya yang harus merasa berterima kasih. Ini adalah mindset. Kalau mindset kita bisa berubah, mungkin wawasan kita bertambah luas, kemelekatan kita berkurang. Nah, selanjutnya, kata Sunyata dalam ajaran Sang Buddha sesungguhnya tidak berarti kekosongan secara fisik. Misalnya fisik dari substansi material, bukan. Misalnya di sini nih ada sebuah ruangan kosong. Justru ruangan kosong ini bisa kita atur. Misalnya untuk kelas, sama-sama belajar di sini. Ataupun kita dekorasi sedikit
supaya ada altar, kita bisa kebaktian di sini. Ya, ataupun misalnya kalau terjadi bencana, kita taruh ranjang, ya bisa jadikan rumah sakit yang kontemporeri, yang untuk sementara. Nah, justru karena kosong, karena setatnya dari 0, so bisa terjadi 5 ataupun 7. Nah, ruangan ini kalau kosong, apa saja bisa kita berubah. Ini adalah disebutkan kekosongan dari filosofi Buddhis. Sang Buddha mengajarkan bahwa sesuatu itu kosong atau memiliki kekosongan sebab tidak ada satu pun di dalam ini sebagai diri aku. Oh, saya adalah kamar tidur, saya adalah kelas, saya adalah ruang makan. Tidak. Sebab ruang makan ini kalau kita robah bisa jadi kelas, bisa juga jadi kamar tidur. Untuk mengikis keakuan yang begitu kita melekat, justru hendaknya belajar sunyata. Supaya kita tidak melekat kepada apa yang kita miliki. Umat awam seharusnya mempelajari secara mendalam kata-kata Sang Buddha yang berhubungan dengan sunyata. Pada umumnya, pelajaran ini telah disalah mengertikan sebagai pelajaran yang terlampau tinggi bagi umat-umat awam. Sebenarnya tidak begitu sulit kalau kita benar-benar pelajari. Sebab sunyata ini adalah suatu pelajaran yang membutuhkan penjelasan, mungkin panjang lebar atau berulang-ulang. Tentu perlu waktu yang lama. Belajar filosofi tidak gampang. Itu tidak ada yang instan, tidak ada yang expressway. Kekosongan terhadap ide keberadaan suatu diri aku atau milik saya, milikku. Apabila pikiran menyadari bahwa di sana tidak ada suatu yang dapat dikatakan aku, dan tidak ada suatu apapun yang dapat dikatakan sebagai milik saya. Ini adalah, dunia ini adalah sebenarnya penuh dengan kosong. Sebenarnya memang harusnya begitu. Nah, teman-teman, marilah selanjutnya kita coba masuk ke dalam sutra hati, yaitu Hat Sutra. Hat Sutra boleh dikatakan adalah kepala, hati, ataupun jiwa, ataupun tulang punggung dari Buddhisme Mahayana. Di dalam sutra hati tertulis, bila Anda ingin memperdalamkan prajna paramita, ingin mempraktekkan prajna paramita yang mendalam, hanya satu syaratnya, harus kosongkan apa yang Anda miliki sekarang. Misalnya, panca indera melihat 5 skandha sebagai kosong dari sifat alami. Bentuk adalah kekosongan. Kekosongan juga adalah bentuk. Kekosongan adalah tidak lain dari bentuk. Bentuk adalah tidak lain dari kekosongan. Demikian pula perasaan, persepsi, formasi, dan kesadaran adalah kekosongan. So, semua yang kosong ini bagaikan berkaitan dengan sifat kepemimpinan seorang. Ini bagaikan pelajaran Einstein yang The Theory of Relativity. Memang kalau dilihat dari isi sutra hati sangat bingung
dan sulit dimengerti. Sebab sesuatu yang dalam, yang deep, sudah pasti itu sulit. Betapa pentingnya sutra hati ini di dalam Buddhisme Mahayana. Boleh dikatakan ini adalah teks Buddhis yang paling populer di Asia Timur. Isinya sangat pendek. Kalau dibaca 3 menit pun selesai. Tetapi justru kalau untuk mempraktekannya, itu mah sampai kehidupan sekarang, selesai kehidupan sekarang ini pun belum tentu bisa sungguh-sungguh mempraktekannya. Bentuk adalah kosong, kosong adalah bentuk. Di sini saya ingin sharing sebuah cerita nyata kepada teman-teman. Saya masih ingat waktu saya kuliah di Kyoto, Jepang. Setiap hari saya harus naik sepeda dari dorm ke kampus dan mendaki. Kalau musim summer, wah keringatannya seperti hujan. Kurang lebih 30 menit baru sampai. Tetapi kalau pulangnya enak, turun ya 15 menit, 20 menit bisa sampai juga. Saya ingat suatu hari di musim gugur, waktu saya naik sepeda menuju kampus. Dari jauh saya lihat seorang bapak pakai jas sedang sapu dan pungut-pungut daun yang jatuh dari pohon dengan sungguh-sungguh. Ya musim gugur kemanapun daunnya setumpuk-setumpuk. Oke, sewaktu saya mendekati, lihat di depan jasnya tertulis Bank Manager. Rupanya bapak ini adalah seorang manajer, yaitu bos di suatu cabang pembantu bank tersebut. Wah, saya kaget. Dari hal ini saya pelajari, rupanya seorang manajer di negara Sakura, sifat kemimpinannya demikian sederhana. Datang lebih awal, pulang terakhir daripada staf-staf yang lain. Staf yang lain belum tiba, manajer datang langsung ambil sapu daun-daun dan pungut sampai bersih. Dalam hal ini kita pelajari seorang pemimpin bukan hanya duduk enak di dalam kantor, terima laporan dari staf saja, bahkan beliaulah yang turun ke lapangan, selalu melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh staf-staf lainnya. Boleh dikatakan demikianlah sifat seorang pemimpin yang berkaitan dengan sutra hati ataupun sutra intan yang dapat mempraktekkan Mahaprajna Paramita sedalam-dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sangat low key, tidak sombong, dalam hatinya tidak menganggap I am the boss. Dari jauh malah dikirain tukang sampah. Sebenarnya beliaulah bos yang bisa dikagumi, bos yang pantas dihormati. Daripada bos yang selalu ditakut-takutin stafnya. Awas, saya ini bos loh. Coba kalau Anda tidak nurut. Coba kalau Anda berani ngelawan dan sebagainya. Bos mana yang bisa Anda hormati? Bos mana yang bisa Anda kagumi? Teman-teman yang sederhana, menjadi seorang pemimpin diperlukan proses yang cukup panjang. Pertanyaannya adalah sejak kapan keterampilan kepemimpinan dapat dipupuk? Tentu saja sendiri mungkin sejak masa kanak-kanak, karena harus melewati serangkaian proses yang bertahap. Misalnya anak umur 3-4 tahun, yaitu early childhood,
disuruh ibu lipat baju, coba kain lap meja. Nah, setelah beberapa saat, anak ini suruh adiknya ikutin, ajarin adiknya. Ini sudah kelihatan jelas bahwa anak ini sejak kecil punya keterampilan kepemimpinan. Nah, pernah saya sharing dengan ibu-ibu muda. Suatu hari, kalau anaknya dapat snack dari sekolah TK, begitu pulang, langsung tunjukin, "Oh Ma, saya hari ini dapat snack dari guru." Betapa happy-nya, senang dia, gembira. Nah, waktu itu sang ibu bagaimana mendidik anaknya. Ayo, snack ini kasih dulu kepada papa, mama, ataupun adik-adik. Nah, kalau anak ini dari kecil bisa membagi, ingin sharing sesuatu yang miliknya dia, ini adalah langkah pertama. Keterampilan kepemimpinan anak ini sudah terwujud. Nah, setelah kelas 5-6 SD, yaitu late childhood, saya pernah lihat seorang anak perempuan, kalau nggak salah di bangku SD 6, waktu saya masih tinggal di Singapura. Kebetulan waktu saya sangat sibuk, yang saya bisa ketemu mereka yaitu saat mereka mau berangkat dari hotel menuju bandara pulang ke Jakarta. Anak perempuan ini cuman kelas 6 SD. Sebelum ke bandara, si anak ini sudah ngerti. Oh, papa ini ya, koko kerja apa ya, bagasi kita totalnya berapa. Dia ditulis, catat. Siapa yang pegang paspor? Siapakah yang pegang ongkos taksi? Semua dia catat. Saya sampai kaget. Inilah luar biasa sifat kepemimpinan. Kita jelas lihat dari anak-anak yang usia muda. Nah, boleh dikatakan kita bisa mendidik anak sebagai seorang pemimpin yang hebat. Punya potensial yang luar biasa memimpin. Nah, kalau seorang pemimpin hanya bisa mengatur saja, itu adalah seorang pemimpin yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita belajar sunyata, yaitu kekosongan, saya yakin seorang pemimpin pasti akan meningkat sifat kepemimpinan yang luar biasa, yaitu seorang bos, seorang pemimpin yang penuh dengan cinta kasih. Tidak sebut-sebutkan jasa, tidak sebut-sebutkan kebanggaannya, betapa hebat korbannya terhadap keluarga maupun perusahaan. Ini justru seorang pemimpin yang kita kagumi, yang kita hormati. Di sini ada sebuah cerita saya ingin share ke teman-teman. Kebetulan sekarang Sikonya lagi rame-rame cerita tentang United States-nya Amerika. Nah, di dalam Komandan Segel, Komandan Macan Tutul Amerika, komandannya ini namanya Joko Willink. Dia bertanggung jawab atas pelatihan seluruh SEALs di Pantai Barat. Proses pelatihannya sangat ketat dan sulit. Seringkali pasukan dipaksa untuk menyelesaikan tugas yang sulit dalam waktu yang terbatas, bahkan di dalam lingkungan yang sangat sulit. Nah, paling penting mereka uji coba ini untuk mengamati bagaimana seorang komandan
dalam tim bereaksi di beberapa tempat, dan mereka yang gagal akan segera dieliminasi, dikeluarkan. Tidak ada komandan yang tersingkir karena keterampilan militer atau kebugaran fisik yang tidak memadai, dan hampir semua adalah kurangnya kepemimpinan atau kesabaran. Salah satu kualitas yang paling penting adalah rendah hati. Mengapa kerendahan hati begitu penting? Nah, di sini bisa link dengan sutra Intan atau sutra hati. Karena jika seseorang tidak rendah hati, mudah untuk menghasilkan sikap sombong. Ketika berhadapan dengan musuh, sangat mudah untuk diperlakukan dengan cara yang buruk dan bahkan menyebabkan banyak penilaian-penilaian yang salah. Dapat dilihat bahwa sikap yang keras terhadap kehidupan, egois yang tinggi, yaitu keakuan yang terlampau tinggi, inilah menjadi gagal dalam pemilihan komandan macan tutul Amerika Serikat. Kebetulannya ini ada link dengan ajaran Sunyata. Sebagai seorang komandan, yang sangat penting itu bukan penampilan hebatnya ataupun kebugaran fisik, yang bahkan rendah hati itulah yang sangat penting. Rendah hati yaitu bisa mengikis kesombongan. Karena adanya rendah hati, keakuan kita tidak gampang timbul. Nah, begitu timbul kesombongan, sangat gampang diperlakukan oleh musuhnya. Ini saja yang saya ingin sharing dengan teman-teman. Terima kasih. Selain ini, selain yang sudah diambil, ada lagi nggak ya? Terima kasih Suhu untuk sharingnya yang luar biasa. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya Suhu ya. Host bisa tolong unmute Ibu Rosa? Host bisa tolong unmute Ibu Rosa ya? Oke, ini ada pertanyaan untuk Suhu. Bagaimana seorang pemimpin untuk menekan egonya? Karena seorang pemimpin ingin selalu menunjukkan akunya. Ya, pendekatan dengan stafnya sangat penting. Coba mempraktekkan di depan mereka, jangan anggaplah saya ini bos, tetapi saya ini adalah teman baik Anda, saudara dekat Anda. Itu dulu, step by step. Halo, jelasnya? Jelas. Oke. Dan pertanyaan berikutnya untuk Ibu Rosa, bagaimana cara Ibu Rosa memupuk kepercayaan anak-anak kepada Ibu? Masuk ya? Maksudnya saya nggak gitu mengerti maksudnya. Memupuk kepercayaan dalam arti apa, di rumah, di sekolah, atau bagaimana? Mungkin di tempat, di Abbas ya, bagaimana supaya anak-anak percaya sama Ibu? Ya, yang bahwa pertama mereka bisa bahwa Ibu akan menjaga mereka gitu. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Oh ya, gini, kalau mereka bersalah, saya akan juga menegur, menghukum. Tapi kalau mereka tidak bersalah, misalnya mereka dituduh atau mereka dipermainkan di sekolah, maka saya tidak akan segan datang ke sekolah dan berbicara. Dan hal ini sering terjadi. Awal-awal kami memulai yayasan, itu anak-anak sering sekali kalau ada masalah di sekolah yang bukan dilakukan atau kenakalan-kenakalan yang bukan dilakukan oleh anak-anak kami, yang dituduh adalah anak-anak kami. Dan di situ saya selalu datang ke sekolah. Itu yang pertama.
Yang kedua, saya juga berusaha untuk melihat bakat mereka dan berusaha membiayai apa yang mereka mau, seperti les balet, les piano, les gitar, badminton, supaya mereka mempunyai nilai lebih di sekolah. Dan saya selalu mengatakan, jangan katakan kalian itu anak panti asuhan. Karena tinggal di panti asuhan, kalau dikatakan anak panti asuhan berarti kalian tidak punya orang tua. Tapi kalian mempunyai paling tidak seorang ibu. Dan saya akan berjuang untuk membela mereka jika mereka tidak salah dan dipersalahkan. Dan sampai sekarang saya rasa mereka yakin akan hal itu. Terima kasih Ibu. Luar biasa ya. Ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Herlina. Sebagai pemimpin yang baik itu tidak mudah karena kita punya kekurangan dan karakter yang berbeda. Bagaimana caranya menjadi pemimpin yang dapat menginspirasi dan menjadi teladan yang baik sementara kita sendiri masih belajar dan butuh bimbingan? Apakah hal utama yang harus dilakukan berkaitan dengan hal tersebut? Saya pikir pertanyaan ini bisa dijawab oleh Suhu dan Ibu Rosa ya, karena masing-masing berada di bagian yang berbeda. Mungkin Suhu bisa jawab dulu pertanyaan ini. Sebenarnya kalau di dalam kehidupan masyarakat itu tidak ada waktunya, namanya tamat, nggak ada. Jadi kita belajarnya terus. Sambilan di sehari-hari kita sambil belajar. Nah, kita sampai belajar, dalam pikiran kita pasti suatu hari kita ada jawabannya. Nah, ini sebuah contoh. Misalnya suatu hal kejadian atau suatu gift lah, pemberian dari mana saja. Setelah kita terima gift ini, pertama yang kita pikir itu untuk siapa? Nah, itu saja poinnya. Yaitu kalau hanya untuk saya atau untuk keluarga saya, itu tetap masih egois. Tetapi suatu pemberian itu, suatu gift, kita bisa share, membagi kepada teman-teman, terutama dalam perusahaan, itu luar biasa. Kita bisa belajar coba dari hal-hal yang kecil. Jangan anggap ini hal yang kecil, no. Justru hal yang sepele, hal yang kecil itu akan dapat hasil yang luar biasa. Seperti video yang ditayang tadi dari Ibu ini. Itu jawaban saya. Ibu Rosa ingin menambahkan, Ibu? Saya pikir, ya kalau orang mau mencontoh kami, dengan sendirinya orang itu akan memilih dan juga diberi kebijaksanaan untuk melihat kekurangan dan kelebihan kami. Yang pasti dia contoh ya kelebihannya, bukan kekurangannya. Itu. Singkat dan padat. Ya. Saya sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya ada pertanyaan untuk Suhu ya. Suhu bisa bercerita nggak? Teman-teman bilang ini suaranya kurang masuk ya, terus kecil ya. Saya dengarnya jelas ya. Saya sih mendengarnya jelas ya. Mungkin mereka volumenya kurang besar kali. Mereka nggak bayar mungkin ya. Suhu, saya ingin bertanya Suhu ya. Ketika Suhu memulai sekolah Dharma Suci, ya, usia Suhu sangat muda sekali. Usia Suhu baru 24 tahun ketika Suhu memulai sekolah Dharma Suci dan dengan fasilitas seadanya gitu. Sampai sekarang sekolah Dharma Suci sudah mendapatkan akreditasi A ya Suhu ya. Saya ingin mendengar cerita nih dari Suhu langsung. Pertimbangan apa yang mendorong Suhu untuk mendirikan sekolah? Karena saya juga ngurusin sekolah ya Suhu, saya tahu tantangannya banyak sekali gitu. Pertama ini saya harus bersyukur ya kepada Buddha Dharma dan Sangha yang selalu melindungi saya dan tim kita. Dan kebetulan dalam tim kita saya terima kasih kepada Ibu Nelly yang selama ini sangat berjuang untuk pendidikan, terutama di dalam sekolah Dharma Suci. Nah, awal-awal saya ingin mendirikan sekolah yaitu saya senang. Saya maunya dapat belajar di setiap hari, itu saja.
Dan saya lucu lihat anak-anak kalau datang happy-happy, senyum itu, aduh gimana ya, hati kita senang gitu. Jadi saya nggak pikir panjang, nggak pikirkan, oh berapa anak, misalnya rugi atau tidak, itu nggak pernah saya memperhitungkan ya tentang ini ya. Nah saya cuma maunya anak-anak setiap hari bisa dinyambut dengan hati yang senang gitu. Dan kita juga dapat belajar di dalam lingkungan pendidikan, terutama kepada anggota Sangha yang masih muda. Sorry ya, ya anggota Sangha yang usia muda ini setiap hari haruslah sibuk kepada masyarakat, sibuk demi masyarakat. Ini adalah ajaran Bodhicitta, yaitu ajaran Bodhisattva. Jadi tidak hanya duduk meditasi, baca doa untuk diri sendiri, no. Tetapi harusnya memperjuangkan demi masyarakat luas kepada anggota Sangha yang muda. Suhu ini suaranya boleh. Saya sudah mendekati mic, tapi saya nggak tahu ya mic-nya di mana ini. Saya dengarnya jelas ya, sangat jelas ya, sekali. Ya, ya, mungkin ada hubungan sama headsetnya Bapak Ibu kali. Oke, ini pertanyaan yang berikutnya untuk Ibu Rosa. Bagaimana menyikapi pemimpin yang mempercayai orang lain yang telah memberikan laporan tetapi sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran atau kenyataan? Saya melihat Ibu Rosa juga udah mulai delegasi ke generasi berikutnya ya. Bagaimana Ibu Rosa menyikapi hal ini? Host bisa tolong unmute Ibu Rosa? Ya. Kalau misalnya laporan itu tidak benar masalah keuangan misalnya, itu mudah memperbaikinya. Ya, ini salah satu keuntungan dari kami, dari saya pribadi, karena yang menggantikan saya adalah anak-anak yang dari bayi ikut saya. Jadi saya tahu karakter mereka, saya tahu sifat mereka. Kesalahan mereka itu bukan karena ketidakjujuran. Karena itu untuk kalau mereka laporannya salah, saya akan bilang, kalau menurut Ibu lebih baik begini. Dan kadang juga memang laporan itu, terutama kalau keuangan, bukan jumlahnya ya, caranya itu lebih, mereka malah lebih baik dari saya. Kalau saya bilang harusnya begini, tapi mereka bilang ya, kami diajarkan begini. Nah, itu sesuatu yang kita memang harus terima. Terima kasih. Itu jawaban saya. Banyak pertanyaan nih untuk ada beberapa pertanyaan untuk Suhu ya. Yang saya akan gabung, yaitu bagaimana menjadi pemimpin yang baik yang dengan berlandaskan Sutra Intan yang intinya sunyata. Dan bagaimana sikap seorang pemimpin untuk merangkul orang-orang di sekitar kita yang kadang tidak sehati dan tidak sejalan dengan hal-hal yang sudah ditentukan Suhu. Host tolong unmute ya. Host saya minta untuk sesi tanya jawab ini kita bertiga tolong di unmute aja semuanya. Supaya nggak bolak-balik gitu. Host saya minta Suhu tolong di unmute ya. Dah. Host saya minta untuk sesi tanya jawab ini saya Suhu Congkeng sama Ibu Rosa jangan di mute ya. Iya Bu, sudah dibuka. Oke, Suhu ya toh. Iya, yang tadi ya, yang kepada yang tidak sejalan dengan kita. Sebenarnya saya mau tanya kembali, kenapa harus sejalan? Kalau memang demi mengembangkan perusahaan, sebenarnya tidak sejalan pun ada baiknya. Waktu demi waktu ya. Sebenarnya kadang banyak hal yang harus kita rubah.
justru jadi seorang pemimpin pun jangan terlampau melekat kepada pandangan diri sendiri. Kalau prinsip saya, walaupun mereka tidak sejalan dengan saya, tidak apa-apa. Yang penting mereka demi anak-anak sekolah. Anak sekolah bisa maju, is okay. Nah inilah pelajaran saya. Saya tidak harus misalnya kepala sekolah ataupun guru-guru sejalan ataupun sepandang dengan saya. Itu saya tidak akan paksakan mereka begini. Dan saya juga tidak merasa tidak enak. Malah saya merasa bagus juga ya kalau yang beda jalan ataupun beda pikiran dengan saya. Malah saya dapat banyak belajar dalam hal-hal dalam perbedaan ini. Nah, yang pertanyaan pertama, seorang pemimpin bagaimana berdasarkan sutra intan ataupun sutra hati yang tadi yang dari awal kita ceritakan, yaitu seorang pemimpin tidak bisa mengosongkan, yaitu mengikis keakuannya. Istilahnya, jangan anggap saya ini hebat sekali, saya adalah seorang pemimpin. No, saya ini dimanapun adalah teman Anda, saudara Anda, teman yang dekat. Kalau kita bisa mempraktekkan dengan lebih sedikit ya keakuan kita, maka ini sifat kepemimpinan ini pasti luar biasa. Itu yang saya ingin sharing kepada teman-teman. Kalau misalkan pemimpin ya, kita sebagai pemimpin, kita mempercayai asisten kita gitu. Tapi ternyata asisten kita tuh memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan sehingga mempengaruhi kita ketika membuat keputusan. Itu bagaimana, Suhu? Nah, ini betul. Nah, itu dari kita jangan hanya menerima laporan. Ini resikonya kalau hanya menerima laporan. Bagaimana kita terjun ke dalam lapangan ataupun lebih memperdalamkan. Nah, ini sifat manusia. Kadang kita harus belajar. Walaupun kita tahu si itu asisten kita, bohong kita. Sudah, kita terima saja. Saya sering begini, Bu. Saya juga demikian dilakukan oleh mereka, diperlakukan oleh mereka. Tetapi saya tetap terima dengan senang hati. Saya merasa ini untuk saya belajar. Nah, next step saya akan bagaimana, itu saya sudah lebih jelas. Ngerti apa yang maksud saya? Jadi saya tidak secara langsung ya bongkar rahasianya di depannya. No. Saya terima dulu. Setelah terima, saya mempelajari. Oh, pasti jawabannya akan keluar. Nah, itu haruslah sering baca doa. Kekuatan Sang Buddha luar biasa. Seolah-olah kita yang tidak tahu. Kenapa kita bisa tahu? Seharusnya kita nggak tahu. Bukan seharusnya harus kita tahu, tapi kenapa bisa? Kayaknya diberikan petunjuk. Kalau kita demi masyarakat luas, saya yakin sekali pasti dibuka jalan oleh Sang Buddha. Itu keyakinan itu sangat penting. Tadi Suhu membahas tentang membaca doa. Ya, saya pernah baca begini, Suhu. Katanya membaca Sutra Intan adalah salah satu di antara berbagai metode untuk mempraktikkan serta menjalankannya. Jadi dengan kita membaca Sutra Intan secara berulang, membantu kita mengairi benih pemahaman kebijaksanaan yang telah tertanam begitu dalam. Semakin kita membaca, semakin tertanam, Suhu. Katanya benih ini, ketika kita membaca tuh ibarat kita mengairi benih-benih kebudayaan yang ada di kita, dan supaya dia tidak kering dan akan bertunas dan bertumbuh. Menurut Suhu bagaimana kutipan ini? Sebentar Suhu, ini belum di-unmute ya. Oke. Udah. Dia sendiri bisa unmute sama mute, dia otomatis loh, nggak tahu nih kadang-kadang begini. Nah, iya, baca doa tetap harus. Itu supaya ada suatu koneksi dengan Sang Buddha.
Sebab kita semua adalah orang awam. Seperti anak-anak sekolah, kalau dia 1 hari saja tidak baca buku, dia juga lupa. Sama juga dengan kita. Kata kita 1 hari saja, kita tidak belajar, kita tidak koneksi dengan Sang Buddha, kita lost. Lostnya lebih gampang. Lebih gampang emosi, lebih gampang marah, lebih gampang langsung egois kita muncul. Nah itu harus super hati-hati. Oke, terima kasih Suhu. Tadi kayaknya ada satu pertanyaan yang Suhu perlu elaborate lebih lanjut Suhu, yaitu pertanyaannya bagaimana menjadi pemimpin yang baik dengan berlandaskan Sutra Intan, yang artinya sunyata. Saya bilang ya, seorang pemimpin yang baik itu, nah, yang berdasarkan Sutra Intan yaitu mengikis keakuan. Mengikis apa Suhu? Ya? Mengikis apa nggak jelas tadi? Keakuan Bu. Oh keakuan. Okay. Nah saya ini bos. Jadi ini jangan sering-sering kita sebutkan saya ini bos. Supaya kita lebih dekat, ya lebih 1 langkah lebih dekat dengan staf-staf yang lain. Menjadi saudara dekat mereka ataupun teman dekat mereka. Itu sangat gampang. Coba itu dipraktekkan dulu. Gimana suaranya? Ya, di latar belakang suara Su ada agak sedikit kresek-kresek begitu Su. Gak ada di sini, gak ada orang. Rumah kosong sini. Mungkin mic-nya ya Bu Su ya? Mic-nya? Iya. Coba. Gimana? Iya, udah lebih jelas sekarang. Oke, karena kita masih ada waktu, saya akan buka pertanyaan langsung ya. Bapak Ibu bisa tujukan langsung ke Su atau Ibu Rosa. Tapi Bapak Ibu perlu raise hand, jadi kita bisa buka mikrofonnya. Untuk pertanyaan tertulis saya sudah bacakan semua Suhu. Ya mungkin sudah setelah 1,5 jam mungkin teman-teman juga agak jenuh ya. Iya. Sebab kita ini bukan face to face loh ini, melalui komputer dia. Sangat bersyukur juga ya sudah high tech kita walaupun jaraknya begitu jauh tetap bisa menyatu. Iya, ada yang bilang katanya suara Suhu kurang jelas terdengar, suara saya lebih jelas. Saya pikir mungkin karena saya lebih dekat kali dengan mereka Suhu. Iya, ini jarak yang paling jauh loh. Iya, Suhu, untuk informasi Suhu sekarang berada di New Zealand, Selandia Baru ya. Saya di Indonesia. Saya sudah 4 bulan di sini, masuk penjara, retret, isolasi di sini sendirian. Oh iya, di kota apa Su? Di Auckland. Oh di Auckland. Begitu saya datang, sudah seminggu setelah saya datang, lockdown. Dan seterusnya sampai sekarang, Jakarta masih red zone. Jadi teman-teman, ya pada WA, saya jangan pulang dulu. Kapan pulangnya? Ya belum tahu. Oke. Bu Yeni, karena tidak ada pertanyaan lagi, apa saya tutup sekarang? Bu Yeni? Ya, baik. Terima kasih. Ya, saya bacakan penutup ya. Ya, silakan Ibu Jeti. Oke. Ada beberapa catatan saya selama sesi dengan Ibu Rosa dan Suhu Congkai. Jadi seorang pemimpin yang memiliki pandangan benar dan bijaksana itu intinya tidak terlahirkan begitu saja, tetapi ditempa oleh latihan. Dan panduan moralitas itu adalah kompas yang membantu kita untuk berlatih menjadi bijaksana. Apabila seseorang terbebas sepenuhnya dari pandangan salah, segenap tindakannya akan mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi dunia ini. Jadi praktek
Intan pemotong ilusi ini adalah landasan bagi seluruh tindakan yang bermakna. Dengan latihan, kita bisa menyempurnakan kebijakan. Menjadi pemimpin itu memang tidak mudah dan tidak pernah mudah. Dan kita selalu harus belajar terus-menerus. Dan untuk menjadi pemimpin juga kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus dibantu sama tim kita. Dan bekerja sama dengan begitu banyak orang, kita tidak akan selalu sejalan. Selalu ada gesekan-gesekan yang akan kita temuin. Kadang juga kita tidak selalu benar juga. Kadang banyak hal yang kita harus ubah. Dan kita tidak perlu melekat dengan pandangan diri sendiri. Karena pada akhirnya semua itu adalah kosong. Untuk kemajuan bersama, sebenarnya tidak apa-apa kita belajar mendengarkan orang lain dan berusaha mengambil hal positif dari sana. Kita tidak perlu terlalu memaksakan kehendak kita dan kita tidak perlu merasa bahwa diri kita selalu hebat karena diri kita itu sebenarnya tidak ada. Itulah sunyata. Oke, sekian. Terima kasih Suhu dan Ibu Rosa. Tetap standby dulu karena Ibu Yeni ada bagian acara lain yang akan dilanjutkan. Terima kasih juga semuanya sudah mendengarkan. Ya, terima kasih. Ibu Yeni, saya kembalikan waktu dan tempat. Terima kasih pada Ibu Jenti yang telah memimpin acara diskusi ini dengan baik. Terima kasih juga kepada Su Chungkai, pada Ibu Rosa. Jangan meninggalkan tempat dulu ya. Baik, yang mulia anggota Sangga, Bapak Ibu peserta workshop online yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah sampai pada penghujung acara. Terima kasih pada narasumber, moderator, dan peserta yang hadir. Juga terima kasih kepada Sekolah Triratna sebagai tuan rumah penyelenggara acara workshop ini. Selanjutnya pemberian sertifikat sebagai ucapan terima kasih kepada Su Chungkai, Ibu Maria Rosa Tirta Hadi, moderator kita Ibu Jenti Siswanto, oleh Dr. Eka Wayukasi, kepada Dr. Eka Wayukasi, SHMH, SEMM, SPD, MPD, kami persilakan. Terlebih dahulu kepada Su Chungkai. Baik, terima kasih Yang Mulia Biku Sangga, Yang Mulia Su Chungkai, yang saya hormatin Ibu Rosa, yang saya hormati moderator kita yang luar biasa, Ibu Jenti, dan yang saya hormatin Ibu Jenny yang telah menginisiasi acara workshop ini, serta para peserta workshop Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis Indonesia yang saya hormatin juga, saya banggakan, Namo Buddhaya. Dan setelah mendengarkan pencerahan dari Su Chungkai dan Ibu Rosa, maka kami seluruh peserta workshop ini merasa sangat berterima kasih kepada pencerahan yang dilakukan oleh Su Chungkai yang telah mengajarkan kita untuk menghilangkan keakuan karena semua adalah sunyata, untuk tidak melekat pada apa yang kita miliki. Kemudian Su Chungkai juga mengajarkan kita bahwa bodhisattva tidak melekat pada wujud rupa pada saat beramal, dan berterima kasihlah kepada orang yang kita bantu, itu luar biasa. Dan akhirnya Su Chungkai juga mengajarkan kepada kita bahwa keterampilan memimpin dalam setiap momen kehidupan harus dengan rendah hati. Itulah pelajaran kekosongan dari Sutra Intan. Untuk itu, saya atas nama Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis Indonesia memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Su Chungkai berupa sertifikat. Tolong silakan di-share sertifikatnya. Ya, silakan host untuk di-share sertifikat. Dan kami mohon dengan sangat bisa diterima oleh Su Chungkai, dan semoga Su Chungkai bisa memberikan pencerahan kepada kita semua di sesi-sesi berikutnya. Silakan diterima Su Chungkai. Su Chungkai di unmute, mungkin Su Chungkai mau bicara. Su Chungkai di unmute, ya sudah. Ya, silakan diterima dari kami Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis Indonesia, Su Chungkai. Terima kasih.
Mau budaya. Terima kasih. Baik, ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya juga akan kami berikan kepada narasumber hari ini yang luar biasa, yaitu Ibu Rosa, yang telah memberikan keteladanan kepada kita dalam memimpin, yaitu memimpin dengan cinta kasih, memimpin dengan belas kasih, memimpin dengan simpati. Dan kata orang, seorang pemimpin sehebat apapun akan gagal kalau tidak mampu melakukan regenerasi kepemimpinannya. Dan Ibu Rosa telah menteladanan kepada kita semua bahwa Ibu Rosa berhasil melakukan regenerasi dalam kepemimpinan di Yayasan Abbas, dan Ibu Rosa juga menemukan Tuhan dari orang-orang yang terbuang. Saya kira ini adalah suatu keteladanan yang luar biasa dari Ibu Rosa yang di-share kepada kita hari ini. Untuk itu, atas nama Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis Indonesia, kami mempersembahkan suatu penghargaan dan terima kasih berupa sertifikat. Tolong di-share dan mohon Ibu Rosa untuk menerimanya. Terima kasih. Ya, silakan Ibu Rosa untuk menerima. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, atas nama Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis Indonesia, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Triratna yang menjadi host dan juga kepada moderator yang luar biasa, yaitu Ketua 1 dari Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis Indonesia, yaitu Ibu Jenti Siswanto yang telah memandu acara ini, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus sehingga memungkinkan moderator, memungkinkan narasumber untuk memberikan pencerahan kepada seluruh peserta workshop kali ini dengan sangat jelas dan sangat tajam serta sangat bermanfaat. Untuk itu, atas nama Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis Indonesia, saya memberikan penghargaan dan terima kasih kepada Ibu Jenti Siswanto. Silakan Ibu Jenti menerimanya dan tolong di-share sertifikatnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Eka. Pak Eka ini bos saya kalau di BKPBI ya. Bos yang sangat baik, yang sangat menginspirasi. Walaupun juga Pak Eka juga punya masalahnya sendiri, tapi tetap konsisten ya. Terima kasih Bu Jenti. Selanjutnya, atas nama Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis Indonesia, saya juga memberikan penghargaan dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada inisiasi acara ini, yaitu Ibu Jenny Haryanto, yang sebenarnya adalah juga koordinator SMA dan perguruan tinggi dari Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis Indonesia. Semoga Bu Jenti akan terus meneruskan acara-acara ini di sesi-sesi selanjutnya yang tentu akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, saya selaku mewakili Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis Indonesia memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih dengan memberikan sertifikat kepada Ibu Jenny Haryanto. Tolong Ibu Jenny menerimanya dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eka. Ya, dengan selesainya penyerahan penghargaan sertifikat ucapan terima kasih, maka saya kembalikan kepada Ibu Jenny selaku penyelenggara. Terima kasih, Sotihontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Eka. Demikian rangkaian acara workshop online kepemimpinan, dan kita akan ketemu dengan tema workshop yang berikutnya. Kami ucapkan atas partisipasi dari para peserta yang cukup banyak ya. Di Zoom itu ada 100 dan di YouTube itu ada sekitar 104. Jadi memang cukup banyak. Dan Bapak Ibu yang mungkin yang ada saudara yang belum sempat untuk menonton, bisa di link di YouTube Sekolah Triratna. Demikian acara untuk hari ini. Sekali lagi kami terima kasih pada partisipasi para peserta, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak pada Su Chungkai yang jauh-jauh dari New Zealand. Kemudian Ibu Rosa, semoga Abbas tetap jaya dan Abbas tetap berjalan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengunjungi
Abbas dipersilakan bisa menghubungi Ibu Rosa. Saya sudah menuliskan di chat nomor WA Ibu Rosa. Bagi Bapak Ibu juga yang ingin membantu dalam segi perhatian ataupun dana kepada Yayasan Abbas, dipersilakan. Dan juga terima kasih kami kepada Ibu Jenti Siswanto yang luar biasa pada hari ini sebagai moderator dan juga sebagai tuan rumah sekolah Triratna. Terima kasih juga kepada Pak Surono yang telah mengatur acara ini dengan baik. Terima kasih, selamat siang dan namo buddhaya. Baik, sebelum acara kita live,